Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel WS Sakti. Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai prediksi soal CAT Polbantan PEPI tahun 2024 pada materi teknis pertanian. Sedikit informasi bahwasannya untuk soal teknis pertanian, ini meliputi soal-soal perkebunan, pertanian, dan juga peternakan. Nanti akan ada 20 soal dan teman-teman bisa pause videonya terlebih dahulu dan teman-teman bisa cocokkan jawabannya ketika proses pembahasan nanti. Oke, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di soal nomor 1. Kita akan baca di sini. Peralatan pelindung kerja utama untuk menghindari terhirupnya bahan kimia berbahaya dalam melakukan kegiatan pengendalian hama penyakit secara kimiawi, yaitu jadi pelindung kerja untuk menghindari terhirup ya. Ini sudah jelas terhirup berarti di hidung. Ini untuk menghindarinya itu kita bisa menggunakan jawabannya A, masker. Oke, kita soal nomor 2. Usaha penanganan limbah pertanian untuk mengurangi pencemaran lingkungan dapat dilakukan dengan usaha sebagai berikut. Yang A, segera memusnahkan sebelum jumlahnya semakin banyak. Segera memusnahkan, ini kita tadi titik dulu. Kemudian membuang ke tempat sampah, kita tandai. Menyimpan di tempat yang aman sebagai bahan seni. Oke, ini bisa ya teman-teman. Membuat saluran pembuangan limbah, ini juga salah, jelas salah. Nah, jadi jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah yang mana? Jawabannya adalah yang D. Kenapa? Karena di sini usaha penanganan limbah pertanian. Misalnya saja limbah jerami ya, jerami padi itu bisa kita manfaatkan sebagai bahan seni, misalnya dibuat kerajinan dan lain-lain. Soal nomor 3. Salah satu kegiatan penanganan limbah pertanian organik ya, pertanian organik sesuai dengan konsep lingkungan hidup dan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi. Jadi meningkatkan nilai ekonomi dan juga penanganan limbah pertanian. Poin A, membuang limbah pertanian ke tempat sampah. Ini salah karena tidak ada meningkatkan ekonomi. Yang B, menimbun limbah pertanian agar menjadi pupuk hijau. Bisa. Kemudian yang C, mengolah limbah pertanian. Nah, lebih tepatnya adalah yang C, mengolah limbah pertanian menjadi pupuk organik. Jadi ada kegiatan ya, sebuah kegiatan penanganan dengan pengolahan limbah menjadi pupuk organik. Selanjutnya, ketersediaan air pada musim penghujan sangat berlimpah, akan tetapi keadaan tersebut tidak selalu menguntungkan bagi tanaman. Pilihlah pernyataan yang merupakan pengaruh negatif air dalam jumlah yang banyak. Poin A, nutrisi yang terbawa menyuburkan tanaman. Ya, bagus. Ini positif, maksudnya benar ya. Mengurangi bahaya cengkeraman kekeringan. Ya, air yang banyak juga mengurangi bahaya kekeringan. Memperbesar penyediaan air, benar. Air dapat mengatur suhu, benar. Mengurangi ketersediaan jumlah oksigen dalam tanah. Jadi yang negatif adalah yang E, teman-teman. Nah, karena dengan banyaknya air nanti bisa mengurangi ketersediaan oksigen yang berada di dalam tanah. Soal nomor 5. Apa yang akan terjadi ya apabila populasi karnivora berkurang dan rantai makanan dalam kegiatan produksi tanaman? Oke, jadi misal di sini ada ular ya, teman-teman. Ini ada ular ya. Ularnya ini mati. Nah, jadi ada ularnya mati. Ini kan dia karnivora, makan tikus. Nah, dia makan tikus. Misalnya ini tikus ya, teman-teman. Jadi dia misal di sini makan tikus ya, makan tikus. Ini ada tikus. Ini ada ular. Ini ularnya mati. Tikus kan ini makan padi ya. Nah, apa yang akan terjadi? Otomatis tikusnya meningkat, padinya berkurang. Kita lihat hasil panen akan berlipat. Oke, salah ya. Kualitas panen lebih baik, salah. Populasi herbivora akan konstan, salah. Meningkatnya populasi herbivora, jadi tikusnya meningkat. Oke, mudah kan teman-teman? Kita lanjut. Soal nomor 6, pergiliran tanaman merupakan salah satu bentuk dari tanam polikultur. Polikultur ini berarti tanaman yang kita beragam ya, beragam. Salah satu fungsinya untuk pengendalian OPT. Fungsi pergiliran tanaman untuk pengendalian OPT itu apa? Kita lihat A, mengurangi serangan hama secara sporadis. Benar. Tapi kita tandai dulu. Meningkatkan populasi musuh alami. Ini salah ya teman-teman, karena pergiliran tanaman tidak itu ya. Jadi pergiliran tanaman itu kita menanam
Jadi memutus rantai perkembangan OPT gitu. Kemudian ini memutus siklus hama. Nah, benar banget. Jadi yang tepat itu adalah yang C, memutus siklus hama. Jadi dengan pergiliran tanaman kita tidak terus tanam, misalnya tanam padi terus. Jadi ada digilir biar tanahnya ini hama yang harusnya ada itu bisa mati karena tanamannya itu diganti atau digilir. Soal nomor 7, salah satu keuntungan penggunaan media campuran pasir dan arang sekam dalam perkecambahan biji apa? Jadi intinya sih kalau pasir dan arang sekam ini bisa menyerap air dengan baik. Apalagi di sini ada arang sekam ya teman-teman. Kita bisa lihat jawabannya. Banyak mengandung unsur hara, salah. Kemampuan mengikat air cukup tinggi, kurang tepat. Kemudian mampu mengatur suhu dengan baik. Mampu mengatur kelembaban dengan baik. Ini juga kurang tepat. Jawabannya adalah yang E, aerasi dan drainase cukup baik media ya. Karena di sini ingat, di sini ada kata-kata penggunaan media ya. Jadi harus di bawah. Medianya itu jadinya cukup baik dalam hal aerasi dan drainase. Nomor 8, secara umum benih akan segera berkecambah jika disemai pada media yang sesuai. Tetapi seringkali terdapat benih yang tidak mau berkecambah melewati batas waktu yang ditetapkan. Berikut beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mempercepat proses kecambah dengan cara kimia. Itu dengan cara apa? Caranya gimana ya? Kita lihat perendaman air panas. Ini nanti kalau pakai air panas benihnya nanti langsung bisa mati. Kemudian pemberian asam nitrat kurang tepat, perendaman dengan air hangat. Jadi bukan dengan air panas tetapi dengan air hangat. Soal nomor 9, untuk mendapatkan bibit tanaman yang baru unggul sesuai keinginan kita dalam melakukan perbanyakan tanaman secara vegetatif harus memilih batang bawah yang memiliki persyaratan antara lain ya. Bentuk cabang lurus, enggak ya teman-teman. Cabang dari pohon yang kuat, enggak. Cabang memiliki sifat unggul, kurang tepat. Mempunyai daya adaptasi, kurang tepat. Mempunyai batang yang kuat dan kokoh, ini benar ya teman-teman. Jawabannya adalah yang E. Karena di sini untuk melakukan batangnya ini, batang bawahnya ini yang baik. Jadi harus yang kokoh dan kuat. Oke, soal nomor 10. Berikut merupakan pernyataan tentang langkah okulasi ya. Langkah kegiatan okulasi. Oke, kalau kita lihat intinya kegiatan okulasi itu diawali dengan kegiatan pembukaan jendela. Jendela okulasinya kita buka dan nanti diakhiri dengan kegiatan kita dongkel ya hasil tanaman okulasi. Kalau kita lihat di sini diawali dengan yang nomor 3. Pembuatan jendela ini nomor 3, jadi kita bisa eliminasi. Dan nanti diakhiri dengan ini, pendongkelan tanaman hasil okulasi. Nah, udah, berarti yang 3 mana ini? Yang terakhir 7, berarti sudah jelas jawabannya yang D. Urutannya pembuatan jendela, kemudian pengambilan mata impres, penempelan mata tunas ke jendela okulasi, kemudian pembalutan pertautan, dilanjut pembukaan pembalut pertautan, pemotongan batang bawah, dan pendongkelan. 11. Salah satu alasan mengapa kegiatan sanitasi lahan ini sebelum pengolahan tanah itu perlu dilakukan, itu agar apa? Yang A, gulma berakar dalam dapat memompa unsur hara dalam tanah, kurang tepat ya. Limbah pertanian dapat memperbaiki struktur tanah, kurang tepat. Kemudian gulma berfungsi sebagai inang persembunyian. Nah ini C. Jadi alasan kita harus sanitasi lahan itu adalah agar kita bisa menghalau gulma ya sebagai inang atau persembunyian hama itu sendiri. Soal nomor 12. Urutkan tahap mulsa plastik sesuai dengan pemasangan yang benar. Nah, untuk nomor 12 sendiri itu intinya adalah kegiatan ini diawali dengan pembentangan mulsa ke bedengan. Kemudian diakhiri dengan kita pemberian pasak ya, pasak. Jadi kalau kita lihat di sini mana pilihannya yang kegiatan pembentangan mulsa? Ya, kegiatan pembentangan mulsa ini nomor 2. Nih, pembentangan di atas bedengan. Karena di sini pilihannya cuma 2, itu E, jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 13, tahap uji daya kecambah. Oke, untuk nomor 13 sendiri, langkah yang akan kita lakukan pertama-tama itu adalah memotong kertas untuk mendapatkan pola yang sesuai dengan wadah. Jadi, untuk nomor 13 ini itu di sini pilihannya cuman yang pertama dan nomor 3 ya teman-teman. Jadi, nomor 3 terlebih dahulu. Ini potong kertas. Nah, nanti kegiatan ini diakhiri dengan
Ketika nanti benihnya itu sudah di atas kertas di sini, sudah di atas kertas, maka basahi ulang jika mulai kering. Ini diakhiri dengan kegiatan basahi ulang. Oleh karena itu, yang terakhir adalah nomor 2, tapi diawali dengan nomor 3. Jawabannya adalah yang C. 14. Untuk mengecambahkan benih kemiri yang berkulit keras, langkah yang kita lakukan dengan cara apa? Jadi ada benih kemiri ini keras, teman-teman. Langkah yang dilakukan adalah dengan, nah ini, perendaman ZPT. ZPT adalah zat pengatur tumbuh. Kita lanjut. 15. Pembumbunan tanaman ubi jalar biasanya dilakukan bersama dengan penyiangan pada tanaman berumur 1 bulan dengan tahap kegiatan pembumbunan sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan gulma, benar, menggemburkan tanah, menimbunkan tanah, dan melakukan pengairan. Nah, ini sudah urutannya sudah tepat, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 16. Manakah di antara pernyataan di atas yang merupakan kriteria bibit siap transplanting untuk hasil perbanyakan kultur jaringan secara in vitro? Jadi yang tepat ini yang mana, teman-teman? Kita lihat dulu pilihannya. Nomor 16, bibit telah menjadi tanaman sempurna dalam ukuran kecil. Ini benar ya. Daun berwarna hijau segar dan berjumlah 3-4 helai. Benar. Akar telah tumbuh sempurna. Ini juga benar. Ini kurang tepat, jadi jelas jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Oke, nomor 17. Tetap semangat, teman-teman. Kita lanjutkan nomor 17. Pada penanaman pepaya, menggunakan bahan tanam berupa bibit dalam polybag. Nah, bibit pepaya ini harus dikeluarkan dari polybag dengan cara ini, membalikan posisi sambil menepuk-nepuk. Jadi, ini ada sebuah polybag, teman-teman. Ada sebuah polybag ya di sini. Nah, di sini ada bibitnya. Ini di sini bibit pepaya, misal. Nah, di sini bibit pepaya. Nah, jadi dengan cara ini menepuk-nepuk ya, menepuk-nepuk belakang ini. Nah, hal ini dilakukan agar apa? Kita lihat pekerjaan lebih cepat, salah. Pertumbuhan bibit normal. Ini kurang tepat. Ini C. Media tanam tidak pecah dan perakarnya tidak putus. Jadi kalau kita ngelepas dari polybag itu, kita balik dulu polybagnya, kita tepuk-tepuk. Itu cara yang benar, teman-teman. Nomor 18. Pada penanaman jagung manis, biji yang tidak tumbuh segera disulam, paling lambat 1 minggu. Hal ini dimaksudkan agar apa? Yang A, terhindar dari kekeringan. Nah ini, yang B, pertumbuhan tanaman jadi seragam. Jadi segera disulam agar nanti itu pertumbuhannya jadi seragam. 19. Tetap semangat, teman-teman. Nomor 19. Jenis pupuk yang berbentuk butiran dan berwarna abu-abu. Jadi berwarna abu-abu dan butiran ya. Sifatnya sulit larut. Nah, ini sudah jelas kalau berwarna abu-abu ini ZA, urea, SP36. Jawabannya adalah yang C, SP36. Soal terakhir, teman-teman. Nah, ini soal yang cukup seru karena soal nomor 20 adalah kita akan menghitung ya kebutuhan di sini. Kita baca ya. Jika diketahui kebutuhan unsur hara nitrogen untuk tanaman ya, nitrogen untuk tanaman itu 150 kilo. Sedangkan pupuk yang tersedia adalah urea dengan persentase 46% nitrogen. Berapa pupuk urea yang disediakan untuk tanaman padi 0,25 hektar? Jadi di sini 0,25 hektar. Nah, langkah yang akan kita lakukan, teman-teman, kalau di sini 150 kilo ya kebutuhan untuk padinya ini, berarti langkah yang kita lakukan adalah kita tulis kebutuhan pupuk N ya, nitrogen itu berarti 150 kilo ya, 150 kilo dikalikan dengan ini luasannya 0,25 hektar. Nah, maka akan didapat 150 dikali 0,25 itu di angka 37,5 kilo. Nah, ini. Tetapi belum selesai. Angka tersebut di sini ternyata presentasi nitrogennya 46%, maka 37,5 ya. 37,5 dibagi dengan 0,46 ya. 46% kan 0,46. Kita selesaikan, hasilnya adalah 81,5 kilo. Oke, teman-teman, jawabannya yang mana? Yang C. Nah, baru terima kasih. Demikian video yang bisa kita sampaikan mengenai part 1 ya, teknis pertanian. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.